Bagaimana reaksi Sir Alex Ferguson usai resmi dipecat MU? Manchester United resmi mencopot posisi sang legenda, Sir Alex Ferguson, sebagai duta alias ambassador mereka. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari efisiensi yang dilakukan manajemen Manchester United. Sejak mundur dari kursi manajer pada 2013 silam, Ferguson diangkat menjadi ambassador klub. Pria Skotlandia itu pun mendapat kontrak bernilai jutaan pound sterling per tahun. Ferguson menjadi sosok paling ternama yang menjadi korban kebijakan efisiensi yang dilakukan Sir Jim Ratcliffe, pemilik sebagian saham klub di bawah bendera Ineos. Sebelum Ferguson, Manchester United di bawah arahan Ratcliffe sudah membuat kebijakan efisiensi dengan melakukan pengakhiran hubungan kerja alias PHK terhadap kurang lebih 250 karyawan Manchester United. Dilansir The Athletic, Ferguson rupanya menerima dengan lapang dada keputusan dari manajemen untuk memberhentikan dirinya sebagai ambassador klub tersebut. Ferguson menerima kabar pemberhentian dirinya dalam sebuah rapat dengan petinggi klub. Fergie diklaim tak merasa dendam kepada Ratcliffe karena pembayaran gajinya kini sudah dihentikan klub. Sementara itu, terhentinya pekerjaan sebagai ambassador Manchester United sebenarnya juga merupakan kabar menggembirakan bagi Ferguson sendiri, mengingat ia akan menginjak usia ke-83 tahun pada 31 Desember 2024 mendatang. Terlepas dari keputusan manajemen untuk menghentikan status Fergie sebagai ambassador klub, sang legenda kini tetap memiliki jabatan di klub berjuluk Setan Merah tersebut. Ferguson tetap menjabat sebagai salah satu non-executive director di Manchester United. Ia tetap akan dimintai pertimbangan terkait kebijakan strategis klub. Ferguson juga akan selalu diterima jika ia ingin hadir menyaksikan pertandingan Manchester United, baik dalam laga kandang maupun tandang. MU banting harga Anthony, siapa yang berminat? Manchester United dikabarkan akan mengobrol harga Anthony. Winger asal Brasil itu direkrut Ajax dengan biaya transfer mencapai 86 juta euro. Ia menjadi salah satu rekrutan paling mengecewakan dalam sejarah Premier League. Setelah lebih dari 2 tahun di Old Trafford, kontribusinya yang sangat minim membuat klub siap untuk melepasnya demi memangkas kerugian. Pemain berusia 24 tahun itu gagal memenuhi ekspektasi dan kini mulai kehilangan tempat di skuad utama. Meski Manchester United telah melepas Jadon Sancho dan Mason Greenwood, Anthony tetap tidak bisa mengamankan posisinya. Berbeda dengan musim lalu, saat ini pemain lain seperti Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, dan Amad Diallo lebih diprioritaskan oleh pelatih Erik ten Hag. Laporan dari Daily Mail menyebutkan bahwa klub lebih memilih opsi peminjaman bagi Anthony pada jendela transfer Januari 2025. Manchester United berharap performa yang lebih baik di klub lain dapat meningkatkan nilai pasarnya, sehingga lebih banyak klub tertarik untuk merekrutnya pada musim panas. Hingga saat ini, menit bermain Anthony di bawah arahan Ten Hag sangat terbatas dan produktivitasnya di lini depan tidak cukup memuaskan. Pemain berdarah Brasil ini hanya mencetak 1 gol dalam kemenangan 7-0 melawan Barnsley. Sejak mencetak gol debutnya untuk membantu kemenangan atas Arsenal 2 tahun lalu, Anthony jarang menikmati momen-momen berharga. Sebaliknya, ia lebih dikenal sebagai simbol kegagalan transfer yang terus menghantui Manchester United dan masa kepelatihan Ten Hag. Pemain asal Brasil ini sebelumnya sempat mogok bermain di Ajax untuk memaksa berlabuh ke Manchester, di mana Ten Hag menjadi sosok kunci yang mendorong kepindahannya meski biaya terus meningkat. Meski performanya terus menurun, Ten Hag sebelumnya sempat menunjukkan dukungannya untuk Anthony. Pada awal tahun ini, pelatih asal Belanda itu menyatakan masih percaya dengan kemampuan pemain tersebut. Tebus incaran MU, Sir Jim Ratcliffe kucurkan dana 1 triliun rupiah. Manchester United tetap tertarik merekrut back bintang milik Everton Jarrad Branthwaite di bursa transfer tahun depan. Padahal, pemain asal Inggris itu dibagari tuntutan mahar setinggi langit oleh klubnya. Sementara MU telah merekrut 2 back tengah baru di jendela transfer musim panas 2024 dalam diri Matic De Ligt dan Leny Yoro.
Sebagaimana diketahui, nama Brandt White memang sempat masuk dalam daftar penggawa yang diidamkan setan merah untuk memperkuat lini belakang pasca kepergian Rafael Varane dari Old Trafford. Pemilik saham minoritas MU Sir Jim Ratcliffe bahkan sudah memberi lampu hijau buat klub yang mendatangkan pesepak bola berusia 22 tahun itu. Akan tetapi setan merah pada akhirnya memilih meninggalkan kesepakatan dengan tangan hampa. Terbatasnya anggaran jadi alasan mengingat Everton ngotot hanya mau melepas Brandt White apabila mendapat mahar senilai 80 juta euro lebih. Sebagai gantinya, Manchester United mengontrak Matthias de Ligt dan Leny Yoro di bursa transfer musim panas. Kombinasi keduanya dihargai kurang lebih 100 juta euro. Sayangnya, nama pertama belum tampil terlalu konsisten buat MU, sementara itu, Yoro tak kunjung melakukan debut kompetitif lantaran dia masih dilanda cedera. Buntut dari situasi tersebut, Talk via Football Transfers melaporkan Sir Jim Ratcliffe sudah bertekad merekrut Jarrad Brandt White ke Old Trafford jika ada kesempatan. Pihak klub disebut bakal berupaya keras demi mendapatkan tanda tangannya, terlepas dari kelanjutan karier manajer Erik ten Hag yang sedang goyang menyusul serangkaian hasil mengecewakan pada awal musim 2024-2025. Hanya saja yang jadi persoalan, Sir Jim Ratcliffe dan jajarannya harus siap meroboh kocek dalam demi Brandt White. Banderolnya di Everton masih belum turun dibanding saat MU coba mendekatinya musim panas lalu. Zinedine Zidane pilihan Casemiro untuk gantikan Erik ten Hag. Casemiro telah memberikan pandangannya tentang siapa yang pantas menggantikan Erik ten Hag sebagai manajer Manchester United jika klub memutuskan untuk berpisah dengan pelatih asal Belanda tersebut. Tekanan terhadap ten Hag kian besar dengan laporan yang menyebutkan bahwa ia memiliki batas waktu untuk membalikan performa Manchester United musim ini. Saat ini, MU berada di peringkat 14 klasemen Premier League. Beberapa nama besar pelatih telah dikaitkan sebagai pengganti potensial ten Hag di Old Trafford, termasuk Zinedine Zidane. Casemiro, yang pernah bermain di bawah asuhan Zidane, tampaknya mendukung penuh mantan pelatihnya tersebut. Dalam sebuah wawancara, Casemiro berbicara dengan antusias tentang Zidane. Bahkan hingga sekarang, saya masih sedikit gugup saat berbicara dengannya. Saya pernah berkata kepadanya bahwa dia tidak tahu betapa besar pengaruh yang dia miliki bagi kami, bagi saya secara pribadi, kata Casemiro tentang Zidane. Saya katakan kepadanya, Anda mengambil 98, tetapi itu tidak mengubah apapun. Selain itu mengenalnya sekarang, saya dapat mengatakan bahwa ia pantas mendapatkannya. Ia luar biasa, kerendahan hatinya, cara ia mengekspresikan sepak bola. Ia memperlakukan kami dengan penuh kasih sayang dan cinta, tutur Casemiro yang gabung MU sejak 2022 itu. Lebih lanjut, Casemiro menceritakan bagaimana Zidane terus mendorongnya untuk lebih berkembang sebagai pemain. Dia sangat keras kepala. Dia selalu berkata, "Case, kamu bisa melakukan lebih banyak, menyerang dari lini kedua, membantu lini tengah, membawa bola dengan baik." Casemiro dan Zidane memiliki hubungan yang kuat selama di Real Madrid, di mana mereka sukses meraih 3 gelar Liga Champions bersama. Dengan reputasinya yang terus melekat sebagai satu di antara pelatih top dunia, Zidane masih dikaitkan erat dengan kursi manajer Manchester United.